warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek absensi kalian pada pagi hari ini. Semuanya hadir? Oh, alhamdulillah, semuanya hadir ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hewan di sekitarku. Oke, coba simak bersama-sama ya. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda-beda. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan yang harus dirawat dan disayangi. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini sudah ada terdapat gambar-gambar hewan peliharaan. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini sudah ada kambing, sudah ada ayam, sudah ada kucing, sudah ada kelinci, sudah ada burung dan hewan-hewan lainnya. Nah, hewan yang digambar ini termasuk ke dalam kelompok hewan peliharaan. Ya, silakan perhatikan lagi gambarnya. Di sini sudah ada gambar seorang anak laki-laki dengan hewan peliharaannya, dengan kucing sebagai hewan peliharaannya. Nah, coba disimak ya. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya setiap hari. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Nah, anak-anak, ada yang sama nggak sama Benny mempunyai hewan peliharaan di rumah? Oke, nah hewan peliharaan kalian juga harus dijaga seperti hewan peliharaan Benny. Harus dirawat dengan baik ya, dimandikan, diberi makan, diperhatikan kesehatannya. Ini juga sudah ada gambar kandang kucing Benny tadi. Nah, di sini sudah terdapat tulisan. Di samping kandang Benny ini terdapat tulisan. Tulisannya, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, kita sebagai pemilik hewan peliharaan jangan sembarang memberi peliharaan kita makanan. Karena hewan itu memiliki makanannya masing-masing. Jadi, tidak boleh diberikan makanan yang sembarangan. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Nah, tujuan Benny memberikan tulisan di sebelah kandang kucingnya ini, Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Nah, Benny memberi makan kucingnya itu dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing juga bukan makanan yang sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberikan makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga Benny mengikuti saran Benny. Oke, sekarang di sini sudah ada gambar lagi. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini sudah ada gambar anjing dan tanda silang. Nah, maksudnya ini seperti apa ya? Nah, maksud dari tanda ini adalah tanda dilarang membawa hewan peliharaan. Nah, jika kalian melihat tanda seperti ini berarti tidak boleh membawa hewan peliharaan. Baiklah, di sini Bu akan melanjutkan pembelajaran kita
kita yang ada di halaman berikutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, ada gambar kucing dan juga ada tanda silang pada kucing tersebut. Nah, apakah itu? Oke, kita baca dulu ya. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Nah, di situ ada gambar kucing, kemudian ada tanda silang yang berada di gambar kucing tersebut. Nah, di situ apakah anak-anak bisa dapat menjelaskan apa maksudnya dari gambar tersebut? Oke, baiklah, langsung saja Ibu bantu ya. Nah, dari gambar tersebut yaitu menunjukkan bahwa ada larangan yang tidak membolehkan membawa hewan kucing. Nah, berarti kalau ada tanda yang seperti itu, ada gambar hewan, kemudian ada tanda silang, itu berarti tidak dibolehkan kita membawa hewan peliharaan. Oke, selanjutnya coba perhatikan pada buku halaman selanjutnya, yaitu coba tuliskan 4 aturan merawat hewan yang kamu ketahui. Nah, anak-anak, apakah bisa dijelaskan apa aja aturan merawat hewan yang anak-anak ketahui? Oke, Ibu bantu ya. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan, yaitu tuliskan 4 aturan merawat hewan yang kamu ketahui. Nah, di sini yang pertama yaitu kita bisa memberi makan hewan peliharaan secara rutin dan tepat waktu. Kemudian memberikan hewan peliharaan tempat tinggal. Dan yang ketiga, membersihkan kandang serta memandikan hewan peliharaan agar tidak terjangkit kutu. Dan yang terakhir, tidak menyakiti hewan peliharaan. Nah, jadi kita harus merawat hewan dengan baik dan tidak menyakiti hewan peliharaan yang kita punya ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan di halaman berikutnya, yaitu ayo bercerita. Nah, di sini petunjuknya yaitu ceritakan cara merawat hewan yang kamu ketahui. Nah, ayo anak-anak, siapa di sini? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang mau cerita cara merawat hewan yang anak-anak ketahui itu bagaimana? Oke, baiklah, Ibu akan menjawab lagi ya. Nah, di sini kita akan menceritakan cara merawat hewan yang benar. Misalnya, saya memiliki hewan peliharaan seperti kucing. Cara merawat yang biasa saya lakukan kepada kucing peliharaan saya adalah yang pertama, memberi makan dan minum kucing. Kemudian yang kedua, memberikan tempat tinggal atau kandang dan membersihkannya 2 kali seminggu. Dan yang terakhir, kita bisa memandikan dan menjaga kebersihan mata, kebersihan telinga, kebersihan gigi, dan secara rutin potong kuku hewan kucing peliharaan kita. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah semuanya dapat mengerti? Oke, baiklah, alhamdulillah kalau sudah dapat dimengerti ya anak-anak. Nah, di sini bakal menjelaskan yang terakhir. Coba perhatikan di bukunya, yaitu di situ ada coba tuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan. Nah, di situ perhatikan yang pertama ada gambar seorang anak yang membersihkan akuarium. Nah, di situ bisa kita dapat jabarkan, yaitu jika kita ada hewan, kita harus membersihkan tempat tinggal hewan tersebut. Seperti jika kita ada hewan ikan, kita akan membersihkan akuarium yang ditempati ikan tersebut biar nyaman ikannya juga dan tidak terjerat sampai mati. Kemudian yang gambar kedua itu ada menunjukkan anak yang memberikan makan pada hewan burung. Nah, di situ bisa kita tulis
bahwa jika kita mempunyai hewan, kita bisa memberi makan hewan tepat waktu. Dan yang terakhir, di situ ada gambar anak yang memandikan hewan. Nah, kemudian di situ ada gambar anak yang memandikan hewan peliharaan. Nah, kita dapat memandikan hewan peliharaan kita dan juga merawatnya sampai bersih, sehingga hewan peliharaan kita bisa sehat dan tidak terjangkit dengan kutu. Baik anak-anak, Bapak akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya ya. Sekarang kita coba untuk menirukan gerakan kelinci sebagai contoh berikut ini. Gambar pertama itu menirukan posisi berdirinya kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Kemudian gerakan yang kedua, menirukan gerakan kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah ya anak-anak. Kemudian gerakan yang ketiga, menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Kemudian gerakan yang keempat, menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Lakukanlah gerakan tadi sesuai dengan urutan berikut. 1. Lompat ke kanan. 2. Lompat ke kiri. 3. Lompat ke kanan. 4. Goyang kepala. Ulangi gerakan dengan urutannya sebagai berikut. 1. Lompat ke kanan. 2. Lompat ke kiri. 3. Lompat ke kanan. 4. Goyang badan dan gunakan aba-aba berikut. Kanan, kiri, kanan, goyang, goyang. Mungkin cukup sampai itu ya anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Jika anak-anak masih ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di grup kelas ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.